Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 896-900, Su Zifei dan Su Ziyu, kakak beradik, diangkut langsung ke Kyoto setelah dibawa keluar dari Tokyo. Saat ini, saudara dan saudari itu ditahan di sebuah rumah pribadi yang jaraknya kurang dari 2 km dari sini. Yang bertugas menjaga mereka adalah beberapa ninja dari keluarga Iga. Mereka telah menunggu perintah Matsumoto. Jika Matsumoto membiarkan mereka melakukannya, mereka akan segera membunuh saudara kandungnya, dan kemudian memindahkan tubuh mereka dengan diam-diam ke rumah keluarga Ito. Namun, sebelum Yoshito Matsumoto mengeluarkan perintah, mereka harus menjaga saudara-saudari tetap hidup, agar tidak mati terlalu lama dan membuat jenazah tidak nyaman untuk diangkut setelah kaku. Ninja dari keluarga Iga adalah yang terbaik dalam pembunuhan. Menurut pengalaman mereka, waktu yang paling nyaman untuk membawa jenazah adalah dalam waktu 1 jam setelah kematian. Saat ini, jenazah relatif lunak dan bahkan dapat dimasukkan ke dalam koper. Tetapi jika melebihi waktu ini, tubuh akan menjadi semakin kaku. Jadi mereka berencana untuk membunuh saudara dan saudari segera setelah menerima perintah Matsumoto, dan kemudian membawa mereka langsung ke rumah keluarga Ito untuk mencari tempat yang cocok untuk bersembunyi. 10 menit yang lalu, Yoshito Matsumoto menelepon dan meminta mereka untuk memeriksa situasi di rumah keluarga Ito terlebih dahulu. Pertama-tama, Anda harus melihat pertahanan rumah Ito untuk menemukan mata rantai terlemah, dan kemudian Anda harus menemukan tempat yang cocok untuk menyembunyikan mayatnya. Setelah memastikannya, bunuh saudara dan saudari dan bawa mereka ke sana. Jadi, seorang ninja Iga menyelinap ke rumah keluarga Ito sendirian, siap menginjak suatu tempat terlebih dahulu. Orang inilah yang diperhatikan Yechen di kamar Nanako Ito. Pria itu mengamati di dinding sebentar, seolah-olah dia telah memilih halaman terpencil Nanako Ito. Setelah melihat-lihat sebentar, dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto. Lalu dia diam-diam berbalik ke dinding, berniat untuk pergi. Yechen berdiri saat ini, dan berkata kepada Nanako Ito, "Aku akan keluar sebentar, kamu tunggu aku di sini." Nanako Ito buru-buru bertanya, "Tuan Marvin Ye, mau kemana?" Marvin Ye berkata, "Pria tadi juga seorang ninja, dan dia datang ke sini sendirian. Dan dia mungkin datang ke sini untuk menginjak tempat. Di sana mungkin ada ninja lain di belakangnya. Aku akan pergi dan lihat." Ito Nanako mengulurkan tangannya untuk memeluknya, dan berkata dengan serius, "Tuan Yechen, tolong jangan pergi. Itu akan berbahaya," berkata dengan gugup, "tapi aku mengkhawatirkanmu." Aku tidak mau Tuan Yechen mengambil risiko untukku." Yechen tersenyum sedikit, memegang tangannya dan berkata dengan serius, "Alasan mengapa aku datang ke Kyoto adalah untukmu. Apakah itu gunung pedang atau laut api? Karena saya di sini, saya pasti akan mengurusnya sampai akhir." Setelah berbicara, dia melepaskan tangan Nanako Ito, berbalik dan hendak pergi. Nanako Ito langsung terkena perkataan Yechen. Selain terharu dan bahagia, seluruh hatinya seakan luluh oleh perkataannya. Ketika Yechen mengatakan ini, tidak ada nada mendominasi, tapi itu memberinya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nanako Ito menyadari bahwa saat ini, dia sangat mencintai Yechen. Baginya, dia bersedia memberikan segalanya, bahkan jika dia diminta mengorbankan hidupnya untuk Yechen, dia tidak akan pernah ragu. Jadi, dia buru-buru mengulurkan tangan dan meraih Yechen, dan berkata dengan tulus, "Tuan Yechen, harap berhati-hati, jika Anda mengalami kecelakaan, Nanako akan mati untuk Anda tanpa ragu." Yechen berbalik dan tersenyum lembut, "Don, jangan khawatir, aku akan segera kembali." Setelah berbicara, Yechen meninggalkan kamar kerja Nanako Ito dan menghilang di malam bersalju. Di tengah angin dan salju, ninja Iga yang datang ke tempat itu berlari kencang di malam hari. Dia bergerak dengan cepat dan seringan burung layang-layang di bawah penutup malam. Dia seperti hantu yang sulit ditangkap. Namun, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa tepat di belakangnya,
ada seorang Master Super yang 100 kali lebih kuat darinya, dan Master Super ini adalah Ye Chen. Iga ninja berlari tanpa henti sejauh 2 km, dan akhirnya berhenti di gerbang halaman. Lalu dia sampai di gerbang kuno halaman, mengetuk gerbang 4 kali dengan 2 cara panjang dan 2 pendek, dan pintu terbuka dari di dalam, celah yang hanya memungkinkan 1 orang lewat ke samping. Segera setelah itu, dia dengan cepat mengelak dan menghilang. Ye Chen, sebaliknya, menyembunyikan napas dan detak jantungnya, dan diam-diam melompat ke pagar, dengan hati-hati mengamati situasi di halaman. Seluruh halaman tidak terlalu besar. Halaman depan lebih dari 200 meter persegi, dan beberapa bambu dan pinus kuno ditanam. Di belakang halaman ada bangunan kayu 2 lantai. Ninja Iga yang baru masuk langsung melewati halaman depan dan memasuki gedung berlantai 2 itu. Ye Chen bisa merasakan setidaknya ada 6 atau 7 orang di gedung ini, jadi dia berjalan di sepanjang tembok dan diam-diam datang ke gedung itu. Saat ini di lantai 2 gedung ini terdapat aula seluas sekitar 50 meter persegi. Di aula tersebut terdapat seorang ninja berpakaian hitam. Selain itu di lantai tengah terdapat 2 selimut seorang pria dengan banyak rambut diikat dan memakai kerudung. Ninja Ye Chen mengikuti sepanjang jalan. Setelah naik ke lantai 2, dia melapor ke salah satu ninja yang dipimpinnya, Tuan Jonin. Saya baru tahu bahwa pertahanan internal rumah keluarga itu sangat lemah. Hanya ada kurang dari 10 penjaga, dan kekuatan mereka sangat rata-rata. Ninja terkemuka bersenandung, dan berkata, kali ini kita akan pergi. Mayat kedua orang Cina ini dilemparkan secara diam-diam, jadi meskipun kekuatan lawan lemah, kita harus memastikan tidak ada yang terganggu. Masuk dengan tenang, tinggalkan mayat, lalu mundur dengan tenang, itu. Dia bertanya lagi, apakah kamu menemukan tempat yang cocok untuk menyembunyikan mayat? Menemukannya, ninja buru-buru melaporkan, di rumah itu, ada halaman kecil yang sangat terpencil. Ada juga hutan pinus di halaman kecil. Saljunya tebal, kita bisa menyembunyikan mayatnya di sana, dan tidak akan ada yang menemukannya dalam waktu singkat. Berbicara tentang ini, dia segera mengeluarkan ponselnya, mengeluarkan album foto, dan melapor ke pemimpin, Tuan Jonin, saya mengambil gambar, silakan lihat beberapa foto. Pihak lain mengambil telepon, membaliknya beberapa kali, dan mengangguk puas. Ya, hutan pinus ini jarang dikunjungi orang, dan mayatnya disembunyikan di sini selama beberapa jam atau bahkan 10 jam tidak ada yang akan mengetahuinya sama sekali. Permintaan Tuan Matsumoto adalah untuk tidak ditemukan oleh keluarga itu setidaknya selama 2 jam, dan itu akan cukup waktu untuk bersembunyi di sini. Ninja lain buru-buru bertanya, Tuan Jonin, apa yang kita lakukan? Saatnya membunuh kedua orang Tionghoa ini. Pemimpin melihat waktu dan berkata, tunggu sebentar, saya akan menelepon Tuan Matsumoto. Saat ini Su Ziyu, yang mengenakan tudung hitam, berjuang keras. Karena mulutnya diblokir oleh seseorang, dia hanya bisa merintih melalui hidungnya, berusaha untuk mendapatkan perhatian orang lain. Ninja terkemuka mengerutkan kening, melepas kerudungnya, menatap Su Ziyu yang sangat kuyu dan penuh ketakutan, dan bertanya dengan suara dingin, apakah Anda memiliki kata-kata terakhir untuk dikatakan? Saat Su Ziyu dibuka kedoknya, Ye Chen langsung mengenalinya. Dia tidak bisa menahan fitnah dari lubuk hatinya. Bukankah wanita ini yang duduk di Rolls-Royce Eiji Takahashi saat itu? Ketika saya memberi pelajaran pada Eiji Takahashi, dia mencekik saya beberapa kata, seseorang terikat dia di sini, dan sepertinya dia akan membunuhnya. Lalu menyalahkan Yuhiko Ito. Sepertinya wanita ini memiliki banyak latar belakang saat ini. Su Ziyu masih diisi dengan handuk di mulutnya, jadi raw dia merintih untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Jadi, Ninja Iga terkemuka mengulurkan tangan dan merobek handuk dari mulutnya, dan berkata dengan dingin, saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Mata Su Ziyu penuh dengan kengerian, tetapi dia memaksa dirinya untuk tenang, dan berkata dengan gemetar, biarkan aku dan saudaraku. Katakan saja berapa banyak yang kamu inginkan, dan aku akan memberimu 10 kali lipat seperti yang orang lain berikan padamu. Pemimpin mencibir, tidak ada artinya membicarakan hal ini.
Aturan dalam keluarga ninja Jepang adalah setia kepada majikan. Hanya ketika Anda benar-benar setia kepada majikan, keluarga ninja dapat disukai oleh keluarga besar. Jika tidak, sekali keluarga besar setia kepada ninja, jika gelar dipertanyakan, semua ninja di Jepang akan kehilangan pekerjaan mereka pada saat itu. Kita akan menjadi musuh publik semua ninja Jepang. Bahkan jika Anda memberi saya lebih banyak uang, saya tidak akan memiliki kehidupan, Suzuyu berkata dengan tidak sabar. Kalau begitu Anda bisa pergi ke China, saya akan memberi Anda $1 miliar AS. Cukup bagi Anda untuk hidup nyaman di China selama sisa hidup Anda tidak punya berjuang untuk orang lain lagi. Pemimpin itu terkejut dan tidak bisa menahan desahan. Nak, aku tidak menyangka kamu dia cukup kaya, $1 miliar memang jumlah yang besar. Apalagi apakah kamu mampu membeli sebesar itu, sejumlah uang, bahkan jika Anda mampu membelinya. Seperti yang saya katakan tadi, saya tidak punya kehidupan untuk dibelanjakan. Bahkan jika Anda memberi saya $10 miliar AS, dan saya akan tetap diburu oleh ninja Jepang selama sisa hidup saya. Kesepakatan ini tidak sepadan. Suzuyu berseru, kalau begitu, apakah menurutmu jika kamu membunuhku? Tidak ada yang akan mengejarmu. Biarkan aku memberitahumu, jika kamu membunuhku, keluargaku pasti akan mengejarmu dengan segala cara. Untuk itu pada saat itu, tidak masalah berapa banyak uang yang kamu miliki, kamu akan mati. Tidak, 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 pria itu berkata sambil tersenyum, aku akan membunuhmu. Tetapi setelah aku akan membunuhmu, aku akan menyalahkan Yuhiko Ito. Lagi pula, ada beberapa perbedaan di antara kalian karena kerjasama. Pada saat itu, apakah itu Departemen Kepolisian Metropolitan atau keluarga di belakang kalian, Ito Yuhiko akan dianggap sebagai dalang di balik pembunuhan kalian berdua. Suzuyu menggertakkan giginya dan berkata, semua ini dipercayakan oleh Yoshito Matsumoto, kan? Pada saat ini, pemimpin ninja Iga memandang Suzuyu dan mencibir. Tuan Matsumoto awalnya ingin bekerja sama dengan Anda dengan saleh. Tetapi saya tidak menyangka Anda benar-benar berpikiran tinggi, Yuding, dan sangat sombong. Tuan Matsumoto datang untuk meminta wawancara langsung, tetapi Anda mengabaikannya, karena Anda sangat kasar kepada Tuan Matsumoto. Jangan mengeluh bahwa Tuan Matsumoto kejam kepada Anda, baru saja, ketika pemimpin berbicara dengan bawahannya. Menyebut Tuan Matsumoto, Suzuyu menyadari pada saat itu bahwa Matsumoto Ryoto lah yang bertanggung jawab atas semua ini. Dia benar-benar tidak menyangka Yoshito Matsumoto, yang hanya bisa menduduki peringkat ketiga dalam kekuatan Tokyo, memiliki pergelangan tangan yang begitu kejam. Dia menyerang dirinya sendiri dan kakak laki-lakinya dan menyalahkan Yuhiko Ito. Dia pasti ingin mengambil kesempatan untuk melemahkan kekuatan keluarga Ito. Bahkan mungkin dia menggunakan cara lain untuk melawan keluarga Takahashi. Jika pada saat itu, seperti yang dia rencanakan, keluarganya pergi ke Ito Yuhiko untuk membalas dendam, bukankah Matsumoto dapat meraup keuntungan dari para nelayan? Memikirkan hal ini, dia merasa sangat menyesal. Jika saya mengetahui hal ini sebelumnya, ketika Yoshito Matsumoto datang untuk meminta wawancara, saya dan saudara laki-laki saya harus bertemu dengannya. Tidak peduli apa yang dia katakan, setidaknya tidak menyinggung orang ini secara langsung. Sayang sekali mengatakan hal-hal ini sekarang adalah renungan. Kesalahan besar telah dibuat, dan tidak ada ruang untuk berbalik sekarang. Suzifei di samping juga sangat menyesal, tetapi kepalanya tertutup, mulutnya cemberut, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Pemimpin Iga Ninja mengeluarkan ponselnya, bernama Matsumoto Yoshito, dan berkata dengan hormat, Tuan Matsumoto, rumah Ito telah ditanyakan, dan ada tempat yang sangat cocok untuk menyembunyikan mayat, dan pertahanan lawan juga sangat lemah. Kami yakin bahwa kami tidak akan ditemukan oleh siapapun selama proses menyembunyikan mayat. Saya bertanya-tanya kapan Tuan Matsumoto ingin kami melakukannya, Yoshito Matsumoto berkata sambil tersenyum. Tokyo sekarang berantakan. Sudah tidak begitu kacau dalam beberapa dekade. Jadi saya masih ingin menunggu sedikit lebih lama. Jadi saya bisa menonton pertunjukan Tokyo dengan tenang terlebih dahulu. Iga Ninja langsung berkata, oke Tuan Matsumoto, kami selalu diperintahmu. Matsumoto Yoshito berkata sambil mencibir. Benar,
anggota keluarga dari 2 orang yang Anda culik telah datang ke Tokyo. Saya harap Anda akan membiarkan kedua orang itu mati lebih tragis. Ketika polisi menemukan mayat mereka, semakin buruk pemandangannya, semakin baik, semakin buruk kematian mereka, semakin marah keluarga mereka, semakin menarik masalah ini. Iga Ninja buru-buru berkata, "Jangan khawatir, kami akan melakukannya," kata Matsumoto Yoshito. Wanita itu dikatakan cukup baik. Anda sebaiknya pergi sebelum membunuhnya, hina dia baik-baik. Jika keluarganya melihat dia dihina sampai mati, mereka pasti akan membenci Ito Yuhiko sampai mati. Ketika Iga Ninja mendengar ini, dia tertawa cabul dan berkata, "Sebenarnya saudara-saudara sudah lama mendambakan wanita ini, tetapi saya khawatir merusak perbuatan baik Anda, jadi saya terus menghentikan mereka melakukannya. Tetapi karena Anda mengatakan itu, saya benar-benar lega." Yoshito Matsumoto tertawa terbahak-bahak. "Tidak apa-apa, mari bersenang-senang saja, saudara-saudara. Ngomong-ngomong, kalian bisa berkumpul dan mengambil beberapa video yang tidak mengekspos wajah kalian. Ketika waktunya tiba, itu pasti akan memberikan efek yang lebih baik. Hahaha." Iga Ninja itu pun tertawa dan berkata, "Tuan Matsumoto, jangan khawatir. Kami pasti akan membuat film blockbuster untuk Anda tonton." Saat ini, wajah Suzuyu sudah pucat karena ketakutan. Dia memohon dengan gemetar, "Saya mohon Anda untuk membunuh saya secara langsung. Jangan merusak kepolosan saya." "Tidak bersalah?" Iga Ninja bertanya sambil menyeringai. "Jadi, kamu masih polos? Sangat jarang wanita super cantik sepertimu tetap polos. Hadiah yang sangat berharga. Kamu harus membongkarnya sendiri nanti." Matsumoto tersenyum dan berkata di ujung telepon, "Baiklah, Iga Jonin, saya tidak akan mengganggu perbuatan baik Anda. Anda masih punya waktu 1,5 jam untuk memanjakan diri. 1,5 jam setelah itu, bunuh mereka dan kubur mereka mayat di rumah Ito Yuhiko." Iga Ninja buru-buru berkata, "Tuan Matsumoto, jangan khawatir. Setelah 2 jam, tubuh kedua orang ini akan tergeletak dengan aman di tanah, di salju di rumah Ito. Saat itu, Anda akan dapat mengungkapkan berita itu ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo." "Bagus sekali. Setelah ini selesai, saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk." Iga Kaminin menutup telepon dan memandang Suzuyu sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan penuh semangat. "Cantik, sebelum kamu mati, aku akan membiarkanmu merasakan kebahagiaan tertinggi seorang wanita. Demi kebaikanmu sendiri, kamu harus bekerja sama denganku dengan patuh. Jika itu membuatku bahagia, aku bisa memberimu hadiah. Cepat." Suzuyu hampir pingsan. Dia menangis dan berkata dengan sangat ngeri, "Tolong, bunuh aku sekarang." Iga Kaminin tertawa, "Tidak mudah ingin mati sekarang mudah. Kamu harus bertanya padaku dan saudara laki-lakiku apakah saya setuju atau tidak." Suzuyu bergidik ketakutan, dan berseru, "Tolong. Iga Sangren mencibir, "Sejujurnya, orang-orang di sekitar sini beberapa rumah sedang diperbaiki secara intensif. Bahkan jika Anda menelepon Potian, tidak mungkin seseorang menyelamatkanmu. Kamu bisa menjaga suaramu dan berteriak di bawahku nanti. Semakin keras kamu berteriak, aku akan semakin bersemangat. Hahaha, para." Ninja lainnya juga tertawa nakal. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sekelompok bajingan berkumpul untuk menggertak seorang gadis. "Apakah kamu ingin sedikit lebih memalukan?" Ye Chen yang berbicara. Ketika suara Ye Chen tiba-tiba terdengar, begitu banyak ninja terlatih yang hadir terkejut dengan suaranya. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka, yang terbaik dalam bersembunyi dan mengikuti mereka secara diam-diam, akan diikuti oleh orang lain. Terlebih lagi, sebelum orang ini berbicara, tidak ada yang menyadari keberadaannya. Pemimpin, Iga Jonin, mencabut pedang ninjanya hampir seketika, melihat sekeliling dengan waspada, dan bertanya dengan suara gugup dan dingin, "Siapa keluar pada saat ini?" Ye Chen melompat dari dinding, dan semua orang jendela telah dibobol, meninggalkan pecahan kaca di seluruh lantai. Saat Suzuyu melihat Ye Chen, seluruh tubuhnya disambar petir. Dia tidak percaya bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkannya pada saat seperti itu.
dan dia tidak percaya bahwa orang yang datang untuk menyelamatkannya dia sebenarnya adalah dirinya sendiri, pria Tionghoa yang kutemui di jalanan Tokyo. Selain itu, saya menyinggung perasaannya karena saya tidak tahu apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Saat ini, Ye Chen berdiri tegak di dekat jendela yang pecah. Di matanya, Ye Chen di depannya tidak hanya tampan, dia seperti dewa yang turun dari bumi. Angin dingin yang parah masuk dari jendela yang pecah, meniup rambut dan pakaian Ye Chen, dan di matanya, dia merasa sedikit lebih seperti pahlawan dalam film seni bela diri. Namun, perhatian Ye Chen saat ini sama sekali bukan pada Suziyu. Dia menatap Iga Jonin dengan dingin, dan berkata dengan suara dingin, "Saya pikir ninja Jepang sangat bermoral, tapi ternyata gerombolan seperti itu, Anda menindas wanita Jepang, Anda dibenarkan. Menindas wanita Tionghoa kami adalah mencari kematian." Lainnya beberapa ninja dari keluarga Iga mundur beberapa langkah, menatap Ye Chen dan mengeluarkan pedang ninja. Mereka tahu bahwa Ye Chen pasti memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bisa bersembunyi di dekatnya tanpa ketahuan, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah, dan mereka semua menunggu aksi Iga Jonin. Wajah Iga Jonin memerah saat ini, yang lain memanggilnya Jonin, yang berarti ninja papan atas, bukan namanya. Dalam sistem pendaftaran ninja Jepang, tingkatan kasar dibagi menjadi ninja atas, ninja tengah, dan ninja bawah. Jonin sudah menjadi bos besar di kalangan ninja dan sangat dihormati di seluruh Jepang. Namun, dia tidak menyangka pria Tionghoa di depannya berani menghina dirinya sendiri dan ninja secara terbuka, yang benar-benar tidak bisa dimaafkan. Jadi, dia meraung, "Nak, ada pepatah lama di Tiongkok, jika ada jalan ke surga, kamu tidak pergi. Tetapi jika tidak ada jalan ke neraka, kamu masuk, karena kamu mencari kematian. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Sambil memegang pedang ninja, dia berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, "Siapkan formasi, jebak dia dalam formasi dan pancung, aku akan memenggal kepalanya dengan tanganku sendiri, dan biarkan dia menebus perilaku memalukan ninja." Dengan sapuan, 6 orang lainnya di tempat kejadian para ninja mengepung Ye Chen satu demi satu. Wajah Ye Chen tetap tidak berubah saat ini, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu ingin memenggal kepalaku? Jangan katakan kamu hanya memiliki 2 tangan. Bahkan jika kamu memiliki 8 tangan, itu tidak mungkin." Iga Sangren berkata dengan sinis. "Nak, pandang rendah aku bisa. Tapi jangan meremehkan ninjutsu Jepang, aku ninjutsu tingkat tinggi. Jika aku tidak bisa memenggal kepalamu, aku minta maaf untuk Amaterasu." Ekspresi Ye Chen menjadi semakin suram, dan dia memarahi dengan suara yang dalam, "Ninjutsu Jepang, kan? Hari ini, aku benar-benar ingin melihat dan melihat, apa-apaan ini, ninjutsu Jepang, mencari kematian." Iga Kamiji meledak amarah, dia meraung, dan segera memegang pedang ninja dengan kedua tangan secara horizontal, dan bergegas menuju Ye Chen dengan kekuatan besar. Beberapa orang lainnya juga mengeluarkan pisau mereka satu demi satu, berniat untuk memotong Ye Chen menjadi saus daging. Ye Chen benar-benar tidak bisa mengeluh tentang taktik ninja Jepang. Sama seperti sekelompok anjing gila yang menggigit orang, taktik intinya adalah menyerang secara berkelompok. Di mata mereka, pisau ninja diolesi dengan zat yang sangat beracun, dan semua orang bergegas maju untuk menyerang dengan ganas. Selama pisau menggores kulit lawan 1 cm, mereka akan memenangkan pertempuran. Selama ribuan tahun, ninja Jepang mengandalkan trik semacam itu untuk mengalahkan lawan mereka berkali-kali, dan dapat dikatakan bahwa mereka telah dicoba dan diuji. Tetapi, kali ini, mereka bertemu, itu adalah Ye Chen. Pada saat ini, wajah Ye Chen tetap tidak berubah, dan dia menggosokkan jari kakinya dengan ringan ke tanah, dan pecahan kaca berbentuk segitiga di tanah segera memantul dari tanah dengan kecepatan yang sangat cepat, dan langsung menuju ke Iga Sangren. Dalam sekejap mata, Ye Chen menendang sepotong bola kaca dan menembakkannya ke arah yang sama. Saat berlari, Iga Jonin tiba-tiba melihat 2 benda sebening kristal dan berwarna-warni di matanya, melewati bidang penglihatannya dalam sekejap seperti 2 bintang jatuh, satu di belakang yang lain. Sebelum dia sempat memikirkan benda apa itu,
dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangan kanannya yang memegang pedang ninja. Dalam waktu kurang dari satu kedipan mata, rasa sakit yang sama tiba-tiba datang dari pergelangan tangan kirinya. Setelah itu, dia merasa tangannya kehilangan kekuatan sesaat, dan pedang ninja di tangannya langsung terlepas dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dua aliran kabut air merah hangat datang entah dari mana, dan langsung menyembur ke wajahnya. Ketika dia mencium bau darah yang kuat di kabut air merah, dia akhirnya menyadari, urat di tangannya sebenarnya terpotong oleh dua sinar cahaya seperti meteor itu. Dan dua kabut air merah yang keluar adalah kabut darah yang keluar dari pergelangan kedua tangannya. Seluruh hatinya ngeri, saya tidak mengerti mengapa kecelakaan seperti itu terjadi. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba bergegas maju. Dia mencengkeram leher Iga Jonin dan mengangkat tubuhnya yang beratnya lebih dari 100 jin. Pada saat yang sama, Ye Chen juga menghindari yang lain pengepungan dikelilingi oleh orang lain. Kelompok ninja gila ini berpikir bahwa Ye Chen mungkin memilih arah untuk menerobos. Tetapi tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa Ye Chen akan memilih arah Iga Jonin untuk menerobos. Bukankah ini secara aktif mengenai tembok yang paling keras? Namun, Ye Chen memilih yang paling sulit di antara mereka. Saat ini, Iga Jonin diprovokasi oleh satu tangan Ye Chen di leher, dan pergelangan kedua tangannya masih berdarah, meski lengannya masih bisa bergerak, tapi tidak bisa bergerak sama sekali di bawah pergelangan tangan, jadi benar-benar hilang semua kekuatan serangan. Ye Chen mencekik lehernya, berjalan lurus melewati seluruh aula dari jendela, lalu membanting tubuhnya ke dinding dengan satu tangan. Pada saat yang sama, Ye Chen masih mempertahankan postur mencubit lehernya dengan satu tangan, menjaganya 30 cm dari tanah. Pada saat ini, kaki Iga Jonin tergantung di udara di dinding, dan hanya karena satu tangan Ye Chen dia tertahan dengan kuat sehingga dia tidak akan tergelincir dari dinding. Tapi kekuatan besar di tangan Ye Chen juga membuatnya hampir kehabisan napas, kakinya menendang dengan liar, dan wajahnya hitam dan ungu. Semua orang di tempat kejadian terkejut, terutama para ninja Iga itu, rasanya seluruh pandangan dunia telah ditumbangkan. Semua orang ketakutan di dalam hati mereka, apa asal-usul orang Tionghoa ini? Kenapa dia begitu kuat, tidak lebih dari kuat? Ini seperti dewa, Iga Jonin yang perkasa, di bawah tangannya, direndahkan seperti anjing mati. Kemampuan mesum macam apa yang dimiliki oleh Iga Jonin? Pada saat ini, ekspresi Ye Chen sangat dingin, tetapi lengkungan yang sangat mengejek muncul di sudut mulutnya, dan dia mencibir kata demi kata. Jadi, itu disebut sialan, ninjutsu Jepang itu benar, aku mengaguminya karena waktu yang lama. Kata-kata Ye Chen membuat semua orang semakin ketakutan. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa tadi, Ye Chen baru saja menendang dua pecahan kaca dengan jari kakinya, dan memotong dua tendon Iga Jonin secara langsung dan akurat. Tidak sulit untuk menendang pecahan kaca, tidak sulit melukai orang dengan pemberat kaca yang ditendang. Tetapi kesulitannya adalah tidak mungkin untuk secara akurat memotong dua tendon seseorang dengan pecahan kaca yang ditendang. Terlebih lagi, Iga Jonin tidak berdiri di sana dan membiarkan lawan menyerang, tetapi terbang ke arah lawan, dan akan terputus saat bergerak dengan kecepatan tinggi Tetsuji kedua tangan. Akurasi ini luar biasa. Selain itu, Ye Chen dapat sepenuhnya menaklukkan Iga Jonin hanya dengan satu tangan, dan kemampuan ini sangat kuat hingga sulit dipercaya. Kekuatan sesat macam apa yang bisa mencapai level seperti itu? Su Ziyu juga tercengang. Saat ini, cara Ye Chen memakukan Iga Jonin ke dinding dengan satu tangan seperti dewa di matanya. Saat ini, Iga Jonin masih berjuang keras, berusaha melepaskan diri dari kendali Ye Chen, tetapi mulut harimau tangan kanan Ye Chen tetap tidak bergerak seperti batang baja, hanya menyisakan sedikit ruang baginya untuk bernapas. Iga Sangren berjuang dan bertanya dengan suara kecil, "Kamu, siapa kamu?" "Aku," Ye Chen tersenyum, "aku ayah Tionghoamu." Ekspresi Iga Sang Shinobu sangat jelek, dan ekspresinya orang lain juga sangat jelek. Namun, saat ini, tidak ada yang berani menyerang Ye Chen. Karena mereka tahu bahwa dengan kekuatan Ye Chen,
dia dapat dengan mudah mematahkan leher Iga Jonin. Pada saat ini, Iga Sangren mengertakkan gigi dan bertanya, "Saya tidak punya keluhan dengan Anda, apa yang Anda inginkan?" Ye Chen sedikit tersenyum, "Saya ingin hidup Anda." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah itu, ninja yang tercengang mencibir dan berkata, "Oh, iya, aku juga menginginkan hidupmu." Semua orang mundur selangkah, memegang pisau di kedua tangan, tetapi ekspresi mereka penuh dengan kengerian. Saat ini, Iga Sangren berteriak, "Ikat wanita itu, cepat." Begitu kata-kata itu jatuh, seorang ninja bergegas, meletakkan pisau ninja di leher Su Ziyu, dan berkata dengan gugup, "Lepaskan Jonin sama, kalau tidak, aku akan membunuhnya." Ye Chen bersenandung, dan berkata dengan ringan, "Kamu bisa membunuh sesukamu, aku juga tidak mengenalnya." Iga Kaminin berkata dengan suara serak, "Kamu tidak ingin berada di sini, kamu di sini untuk menakutiku, bukankah kamu datang ke sini untuk menyelamatkannya?" Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Tentu saja tidak, aku datang ke Kyoto hari ini untuk mengunjungi teman lamaku, Nona Nanako dari keluarga Ito. Tapi kamu orang-orang melarikan diri sampai mati." Keluarga Ito bertanya, "Saya takut Anda tidak akan menyukai Nona Nanako, jadi saya hanya mengikuti Anda sepanjang jalan." Ketika Ye Chen mengatakan ini, wajah Iga Sangren menjadi pucat. Dia benar-benar berpikir bahwa Ye Chen berasal dari keluarga Su, atau bahwa keluarga Su mengundang seorang master untuk menyelamatkan Su Ziyu dan Su Zifei, sehingga dia dapat menggunakan nyawa saudara laki-laki dan perempuan mereka sebagai alat tawar-menawar, dan mungkin dia bisa mendapatkan jalan hidup. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa orang ini sebenarnya untuk Nanako Ito. Jadi saya mengikuti orang yang saya kirim untuk mengintai sampai menyentuhnya. Memikirkan hal ini, Iga Sangren tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru memohon, "Tuan, kami tidak berniat menyakiti Nona Ito. Kami hanya ingin membunuh kedua orang ini." Lalu menyalahkan keluarga Ito, "Kami tidak pernah memikirkannya sejak awal, sampai akhir, pasti buruk bagi Nona Ito." Ye Chen mencibir dan berkata, "Menurut apa yang kamu katakan, jika aku membunuh dua orang dengan santai dan diam-diam mengubur mereka di salju rumahmu, apakah aku bermaksud menyakitimu dan keluargamu tanpa niat?" Iga Kaminin tertegun, dan dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup, dia buru-buru mengusir Matsumoto Yoshito. "Sebenarnya kami juga dipercayakan oleh seseorang. Matsumoto Yoshito lah yang benar-benar ingin berurusan dengan keluarga Ito, dan tidak ada hubungannya bersama kami." Ye Chen bertanya balik, "Kamu membantu kejahatan, dan sekarang kamu memberitahuku itu tidak ada hubungannya dengan itu. Apakah tulang ninjamu begitu lunak?" Iga Sangren menekan penghinaan di dalam hatinya, dan berkata, "Saya percaya ada pepatah lama di negara Anda, lebih baik hidup daripada mati. Tolong beri saya kesempatan, Tuan, saya bersedia membantu Anda." Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Beri aku, kamu tidak cukup memenuhi syarat." Setelah itu, dia melihat sekeliling dan berkata dengan ringan, "Kamu sama, bersiaplah untuk pergi." Ketika Iga Kaminin mendengar ini, matanya berkaca-kaca dan dia berteriak, "Ayo pergi bersama, bunuh dia dengan cepat. Jika kamu membunuhnya, kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jika tidak, kamu semua harus menunggu untuk mati." Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan keseriusan. Mereka juga tahu betul bahwa Ye Chen terlalu kuat. Jika mereka menghadapinya secara langsung, atau membiarkannya mengalahkan mereka satu persatu, semua orang akan tamat. Cara terbaik adalah menyerang mereka secara berkelompok. Apapun yang terjadi, cobalah yang terbaik untuk membunuh mereka terlebih dahulu. Adapun berapa banyak dari mereka yang dapat bertahan hidup, semuanya tergantung pada kekayaan mereka sendiri. Jadi, 6 ninja yang tersisa mengayunkan pisau mereka dan bergegas menuju Ye Chen seperti orang gila. Ekspresi semua orang sangat ganas. Su Ziyu melihat begitu banyak orang menyerang Ye Chen, hatinya sudah ada di tenggorokannya. Namun, dia tidak bersuara, apalagi mengingatkan Ye Chen untuk berhati-hati, karena dia tahu bahwa dia tidak perlu melakukan apapun untuk mengganggu perhatian Ye Chen. Dia menatap Ye Chen dengan mata panas. Zong berbisik, "Hari ini, hidup dan matiku sepenuhnya bergantung pada pria ini yang namanya belum ku ketahui."
Jika dia mati, aku harus mati. Jika dia selamat, mungkin dia akan membiarkan aku dan kakakku hidup. Tuan, apa yang terjadi terakhir kali adalah kesalahan saya. Saya telah meminta maaf kepada Anda berkali-kali di dalam hati saya. Kali ini, saya harap Anda dapat bertahan. Bahkan jika saya mati pada akhirnya, saya tidak menginginkan Anda, saya akan mati. Setelah dia berpikir sejauh ini, sekelompok ninja telah melewati seluruh aula, mengelilingi Ye Chen dengan erat, dan kemudian mereka menebas dengan beberapa pisau. Ye Chen tidak mengubah wajahnya, melihat 6 pisau menebasnya, dia melambaikan tangannya, dan langsung mengayunkan tubuh Iga Jonin ke atas. Ketujuh orang itu, termasuk Iga Jonin, tidak menyangka Ye Chen akan menggunakannya sebagai tameng daging. Pada saat ini, Iga Kaminin berteriak ketakutan, berhenti, berhenti, namun keenam pria itu turun dengan ganas, dan mereka telah mencapai tahap mengangkat pedang dan menjatuhkannya. Bagaimana mereka bisa diambil kembali? Iga Kaminin menyaksikan 6 pisau terbang ke bawah, dan mereka jatuh satu demi satu dalam waktu singkat. Iga Jonin merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, menggertakkan giginya dan menggeram, "Bodoh, sampah, Yaga." Begitu kata-kata itu jatuh, dia memuntahkan darah dan mati dengan kejam. Melihat Iga Jonin dibacok sampai mati oleh mereka, keenam orang itu menjadi pucat karena ketakutan. Tetapi pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba mengayunkan tubuh Iga Jonin dengan keras, dan membuangnya bersama dengan tubuhnya dan 6 pisau di tubuhnya padam. 6 ninja yang tersisa tidak sadar sama sekali. Mereka hanya merasa mulut harimau itu terkejut, dan pedang ninja itu menghilang. Pada saat ini, keenam orang itu terkejut, dan beberapa orang benar-benar kehilangan semangat juang dan berbalik untuk melarikan diri. Pada saat ini, Ye Chen mencibir, "Karena kamu sudah bergerak, maka terserah aku." Begitu suara Ye Chen jatuh, dia bergegas keluar dengan kecepatan tinggi. Fungsi fisik dan kecepatannya jauh di atas rata-rata, jadi para ninja ini tidak diberi kesempatan sama sekali. Setiap kali Anda menangkapnya, Anda akan langsung meninju perut lawan dengan pukulan berat, menyebabkan lawan kehilangan semua kekuatan bertarung dan melarikan diri dalam sekejap. Dalam sekejap mata, keenam ninja yang melarikan diri untuk hidup mereka semuanya terbaring di tanah bersebelahan. Su Ziyu sudah tercengang, sebagai cucu tertua dari keluarga Su dan salah satu anak yang paling disukai. Dia telah berhubungan dengan tuan yang tersembunyi di belakang keluarga Su sejak dia masih kecil. Tetapi menurutnya, kekuatan Ye Chen jauh di atas orang-orang itu. Apa yang dia tidak bisa mengerti adalah bahwa master tersembunyi yang diabadikan oleh keluarga Su sudah langka di negara ini. Secara teori, mereka telah menyentuh langit-langit seni bela diri. Tetapi mengapa ada Ye Chen yang begitu kuat sehingga orang yang tak terbayangkan? Penampilan Ye Chen segera mengangkat langit-langit seni bela diri di benaknya lebih dari satu tingkat. Melihat sekelompok ninja tergeletak di tanah dan melolong, Su Ziyu kaget tapi juga menghela nafas lega. Dia tahu bahwa dia dan kakaknya akhirnya diselamatkan. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Chen dengan penuh semangat, dan berkata, "Kakek, terima kasih banyak hari ini, saya masih tidak tahu siapa nama Anda. Jika Anda bersedia meninggalkan nama Anda, saya akan melakukan yang terbaik untuk melaporkannya kepada Anda lain kali. Kebaikan yang luar biasa." Pada saat ini, Ye Chen akhirnya menoleh untuk melihat Su Ziyu. Su Ziyu sangat cantik. Meskipun dia disiksa, tangannya diikat ke belakang, dan rambut pendek sepanjang telinganya berantakan dan menempel di wajahnya, dia tetap tidak bisa menyembunyikan fitur wajah dan kecantikannya yang sempurna. Namun, Ye Chen tidak terlalu menyukai wanita ini. Pertama, dia tidak menyukai karakter wanita itu. Menurutnya, wanita ini merasa benar sendiri dan congkak, meskipun dia tidak dapat melihat kualitas ini sama sekali sekarang, dikombinasikan dengan kesan pertemuan pertama, Ye Chen percaya bahwa dia benar. Kedua, dia juga tidak menyukai penampilan wanita itu. Kecantikan Su Ziyu sangat cantik, tetapi dia juga sangat dingin dan sombong, bahkan dengan sedikit kepahlawanan yang agresif. Nyatanya, untuk meringkasnya dalam satu kalimat, wanita ini agak terlalu sok. Sebagai master di dunia megah,
Ye Chen tidak menyukai orang yang suka berpura-pura menyukainya. Seperti kata pepatah, satu gunung tidak dapat menampung dua harimau, dan aura keduanya saling tolak, meskipun harimau itu betina. Jadi, Ye Chen berkata dengan ringan, saya tidak perlu khawatir tentang siapa saya, dan saya juga tidak ingin tahu siapa Anda. Saya tidak muncul di sini hari ini untuk menyelamatkan Anda, tetapi untuk membunuh mereka, sebagai karena menyelamatkanmu. Tapi itu hanya pekerjaan praktis, jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Su Ziyu tidak pernah diremehkan dalam hidupnya, tetapi dia telah bertemu Ye Chen 2 kali. Namun, pada saat ini, dia tidak memiliki sedikit pun emosi. Dia hanya bisa mengangguk dengan hormat, dan berkata dengan tulus, pokoknya, terima kasih banyak. Ye Chen berjalan ke arahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melepaskan ikatannya, tubuhnya terbuka. Kemudian, dia merobek tudung saudaranya, dan melepas handuk yang dimasukkan ke mulut Su Zifei. Su Zifei belum dapat berbicara. Dia juga belum melihat apa yang terjadi di ruangan ini. Tetapi ketika dia mendengar suara Ye Chen, dia sudah menebak bahwa itu adalah dia. Melihat Ye Chen sekarang, hal pertama yang dia katakan adalah, saudaraku ini, kebaikan dan kebajikanmu yang besar, saudara dan saudari kita tidak akan pernah melupakannya. Ye Chen melepaskan ikatan tali di tubuhnya, dan berkata dengan wajah kosong, oke, berhenti bicara omong kosong, aku akan menyalakan obor nanti, bakar di sini, kalian berdua lari untuk hidup kalian. Su Ziyu buru-buru bertanya, kakek, saya ingin tahu apakah Anda dapat meminjamkan saya ponsel Anda? Saya ingin menelepon ke rumah, ponsel saya telah diblokir, mereka kehilangan. Su Ziyu berkata bahwa dia ingin ponsel untuk menelepon ke rumah, tetapi dia sebenarnya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan nomor ponsel Ye Chen. Sekarang adalah era informasi, selama dia bisa mendapatkan nomor ponsel pihak lain, Su Ziyu memiliki cara untuk mendapatkan semua informasi identitas pihak lain. Dalam hal ini, setelah kembali ke pedesaan, dia akan dapat menemukan dermawan ini. Meskipun Ye Chen mengetahui trik pihak lain, dia mencibir dan berkata, maaf, ponsel adalah barang pribadi dan tidak dapat dipinjam. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan ponsel dari seorang ninja, dan melemparkannya ke Su Ziyu. Ini, gunakan ini, hubungi keluargamu, beritahu mereka di mana kamu berada, dan minta mereka mengirim seseorang untuk menjemputmu secepat mungkin. Dia sangat kecewa, tetapi dia tidak bisa tunjukkan, jadi dia tidak punya pilihan selain mengangkat telepon dan berkata dengan penuh syukur, terima kasih, dermawan. Ye Chen membalik dari ninja lagi, dan menemukan dompet tipis yang sangat tipis. Selain dompet orang itu KTP, ada 5 uang kertas 10.000 yen di dalamnya. Dengan nilai tukar saat ini, 10.000 yen dapat ditukar dengan lebih dari 600 yuan meskipun 50.000 yen tidak banyak, cukup bagi mereka untuk mencari tempat tinggal, menunggu beberapa jam, dan menunggu keluarga mereka memilih mereka. Tidak peduli seberapa buruknya, 50.000 yen sudah cukup bagi mereka untuk naik kereta kembali ke Tokyo. Jadi, Ye Chen menyerahkan uang itu kepada Su Ziyu, dan berkata, ambil uangnya, dan cepatlah dengan saudaramu. Su Ziyu ragu-ragu, dia benar-benar tidak ingin pergi seperti ini. Karena dia belum mengetahui identitas Ye Chen, dan dia takut dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat Ye Chen lagi. Pada saat ini, dia benar-benar ingin memberitahu Ye Chen identitasnya, dan membiarkannya datang kepadanya jika dia menemui kesulitan setelah kembali ke China. Namun, ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menelannya kembali. Ini karena dia tahu di dalam hatinya bahwa ahli top pemberontak seperti Ye Chen sama sekali tidak akan menganggap serius identitasnya sendiri. Jika dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah cucu dari orang tua Su, itu mungkin menjadi bumerang. Dia mungkin berpikir bahwa dia sengaja menggunakan identitasnya untuk menekannya di depannya, sehingga dia merasa jijik dengan dirinya sendiri. Dia mungkin juga menghindari dirinya sepenuhnya di pedesaan sejak saat itu karena dia tidak ingin ada persimpangan dengannya. Dalam hal ini, mengungkapkan identitas Anda sekarang akan merugikan diri sendiri. Jadi, dia tidak punya pilihan selain berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada Ye Chen,
dan berkata dengan tulus, "Dermawan saya, terima kasih atas anugerah penyelamat hidup Anda. Jika kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan, saya pasti akan membalas kebaikanmu hari ini, Su." Zifei juga membungkuk ke samping dan berkata, "Terima kasih, Dermawan." Ye Chen melambaikan tangannya, "Oke, ayo pergi, aku punya urusan nanti. Aku tidak punya waktu untuk bersikap sopan dengan kamu di sini." Su Zifei sedikit malu. "Aku tidak punya pilihan selain mengangguk berulang kali. Maaf, Dermawan, karena menunda bisnismu." Su Ziyu menatap Ye Chen, menggigit bibir bawahnya dengan erat, dan ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya menyerah. Ketika dia datang ke tangga kayu di lantai 2 berdampingan dengan Su Zifei, dia tiba-tiba berbalik, menangkupkan tinjunya ke arah Ye Chen, dan berkata dengan sangat enggan dan saleh, "Kakek, jika ada takdir di masa depan, kita akan bertemu lagi di Jiangnu." Ye Chen tidak mengangkat kepalanya, dan berkata dengan nada dingin, "Aku tidak akan melihatmu lagi." Bersambung.